Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Maria menerima berkat yang begitu istimewa bukan karena dia adalah ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang kita ketahui. Ia diangkat ke surga karena kekudusannya di dalam menjawab ya akan kabar sukacita yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Ia senantiasa hidup suci di dalam menjalankan kesetiaannya dan ketaatannya di dalam rencana dan karya penyelamatan Allah bagi kita umatnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, perawan Maria yang tak bernoda bunda putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Semoga kami pun senantiasa belajar dari Bunda Maria untuk senantiasa taat dan setia pada rancangan-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam penglihatan Yohanes kita tahu bahwa Allah begitu menyayangi, bahwa Allah begitu mencintai kita umatnya. Ia senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi siapa saja, Anda dan saya, kita semua, asalkan kita senantiasa setia dan taat pada rancangan Allah di dalam persiaran hidup kita. Dan jangan khawatir bahwa di dalam kesetiaan dan ketaatan serta hidup yang selalu mengarah pada kesucian, kita memiliki jaminan akan kehidupan abadi. Hal itu semakin ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Di sana dengan tegas Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan umat manusia. Sebab melalui wafat dan kebangkitannya, ia telah mengalahkan dan meniadakan maut dari kehidupan manusia, dari kehidupan segala ciptaan. Dengan kata lain, Allah sudah menebus kita dari dosa-dosa asal. Tinggal menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Sudahkah kita setia dengan panggilan hidup kita? Sebagai seorang yang terpanggil untuk hidup di dalam keluarga, yang terpanggil untuk menjalani hidup imamat, yang terpanggil untuk menjalani hidup selibat, begitu banyak macamnya. Kabar sukacita ketika kita menerima segala sesuatu yang sudah kita cita-citakan, menjadi seorang imam, menikah dengan pilihan hidup kita, bekerja di tempat di mana kita cita-citakan. Apakah kabar sukacita ini sudah kita tanggapi dengan dewasa, yakni dengan tanggung jawab, dengan sukacita, ataukah kita karena merasa sudah sukses mencapai cita-cita kita, lalu di dalam sukacita kita, kita lupa akan tugas dan tanggung jawab kita di dalam persiaran hidup kita. Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Sudahkah aku setia dengan pasangan hidupku? Sudahkah aku setia dengan hidup selibatku? Sudahkah aku setia di dalam tugas perutusan imamatku? Sudahkah aku setia dan bertanggung jawab dengan pekerjaan serta kepercayaan yang diberikan di dalam hidupku? Pertanyaan ini hendaknya
Anda dan saya, kita semua refleksikan bersama seturut dengan panggilan hidup kita masing-masing. Mari kita belajar dari Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menerima kemuliaan, ia diangkat derajatnya bukan karena dia adalah bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi karena kesetiaannya, karena ketaatannya yang senantiasa mencari kekudusan dan mencari kehendak Allah di dalam persiaran hidupnya. Bahkan ia senantiasa rendah hati, tidak menjadi congkak, tidak menjadi sombong. Bahkan ia berani dengan tegas mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bahkan ia begitu memuji Tuhan atas kebaikannya karena membuat ia terberkati di antara semua wanita. Ada hal yang menarik untuk kita refleksikan. Ternyata Tuhan senantiasa setia mendampingi dan memberkati siapa saja yang senantiasa setia di dalam perjalanan hidup panggilannya. Sukacita saja tidak cukup, tetapi dituntut suatu kesetiaan dan ketaatan untuk mengarah pada sebuah kekudusan serta kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Maria adalah satu-satunya murid yang senantiasa taat dan setia pada rencana Allah hingga akhir hidupnya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita setia dengan pasangan hidup kita yang sudah kita pilih, dengan tegas kita mengatakan bahwa saya sudah siap dan mantap akan setia dalam suka maupun duka, untung dan malang. Tetapi ketika badai kehidupan datang, ketika kebosanan itu datang, apakah kita tetap setia? Sebagai seorang yang merasa atau dipanggil menjadi seorang pelayannya secara khusus, sebagai seorang imam, sebagai seorang suster, sebagai seorang bruder, sebagai seorang yang selibat, sudahkah kita setia dengan kaul-kaul dan janji-janji kita yang diucapkan di depan Allah dan di depan jemaatnya? Bunda Maria menjadi teladan bagi kita hari ini untuk merefleksikan kembali panggilan hidup kita. Seringkali kita menuntut suatu fasilitas, menuntut sesuatu yang menyenangkan hati kita. Tetapi sudahkah Anda dan saya melakukan kewajiban kita, tugas-tugas kita dengan tanggung jawab? Sudahkah kita melaksanakannya sesuai dengan jawaban ya, sebagai bentuk komitmen kita di dalam persiaran hidup kita? Ataukah kita hanya mengatakan ya saat di hadapan banyak orang, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita? Tuhan mengendaki kesucian dan bukan kemegahan. Tuhan mengendaki kerendahan hati dan bukan kesombongan. Dengan demikian, kita akan senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Dan semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hidup untuk diberkati oleh Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Yang terpenting adalah setia, taat untuk mencari kekudusan dan kebenaran seturut rancangan Tuhan. Tetapi semuanya itu perlu dilakukan di dalam ketulusan dan keikhlasan, bukan atas dasar pamrih. Maka ikutilah itu sebagai wujud kesetiaan iman Anda dan saya, kita semua. Kita tetap taat mengikuti prokes, meskipun level 3 PPKM sudah diberikan di tempat di mana kita berada. Jangan patah semangat, tetap ikuti prokes, tunjukkan bahwa Anda dan saya, kita semua mengenal Tuhan, dan kita sebagai manusia yang senantiasa taat, baik di dalam iman maupun di dalam perbuatan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.